minta coba semua data berikan dulu. Rumah sakit ini mengatakan tunggu hasil PCR. Ini kan baru di PCR tadi siang. Tunggu hasil PCR. Hasil PCR masuk, rumah sakit ini akan memberikan laporan. Anda tidak sabar, besoknya lapor polisi. Kecewa kepada Bima Arya, Habib Rizik geram. Saya bantu Anda di Pilwakot. Kita kenal dengan yang kita hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Muhammad Lutfi Tamrin Abitam. Itu juga pendukung Anda luar biasa. Abitam orang tua saya. Kalau Anda minta Abitam suruh saya temui Anda. Jangankan saya lagi sehat, lagi sakit pun saya akan datang ke kantor Anda. Jadi artinya, kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk kita bisa humanis, kekeluargaan, menyelesaikan persoalan? Saya bisa bantu Anda. Ini yang saya mau sampaikan. Artinya kenapa nggak maksimal menggunakan pendekatan kekeluargaan? Tadi Anda bilang Habib Hanif kooperatif, Habib Hanif baik, santun, ketemu, ngobrol. Artinya pintu itu ada. Saya tak menghalangi Anda untuk tidak memanfaatkan pintu kekeluargaan ini. Wali Kota Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus sebagai Kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulai ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Dan majelis jangan biasa orang lain seperti itu. Terima kasih. Cukup bersatu dengan ini hak saya bicara. Cukup. Iya. Anda tidak punya hak Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin ini adalah Anda bukan semua orang nggak baik. Anda ini yang mempidanakan kita itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi hukum, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara. Karena Anda. Iya. Kamu jangan bicara. Saudara terdakwa sabar ya, sabar, untuk sabar. Saya begini Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Tadi beliau sudah saya sampaikan, ada OTG. Beliau kan kepala satgas majelis hakim. Ya, baik. Kepala satgas. Kalau ada orang OTG, tanya Anda sehat, dia bilang sehat. Kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu. Nah, kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Yang saya sampaikan. Apa Anda tetap bertahan saya bohong? Itu saja pertanyaan Yang saya saya. sampaikan. Saudara saksi sebentar, supaya tidak berlarut-larut ya. Apakah saudara tetap pada keterangannya? Tetap bahwa saya bohong. Insya Allah tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu. Tetap saya bohong. Tolong majelis. Sesuai dengan ini. Jangan ditekan. Kalimatnya, jangan saya katakan sekali lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diputar kalimatnya. Terdakwa, ya jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan di BAP. Kesaksian Wali Kota Bogor, Bima Arya, untuk Habib Rizik Syihab dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor menjadi perhatian publik. Dalam kesaksiannya, Bima Arya mengaku enggak melaporkan HRS ke polisi. Wali Kota Bogor itu mengungkapkan yang ia laporkan adalah Rumah Sakit Umi. Selain itu, Bima Arya menyesalkan kalau dari awal tes usap sesuai prosedur, persidangan HRS seperti ini enggak akan terjadi. Nah, seusai memberi kesaksiannya, HRS menanggapi HRS kecewa dengan cara Bima Arya menyelesaikan polemik tes usap itu. Saking kecewanya, Habib Rizik singgung soal restu politik untuk Bima Arya. Habib Rizik kecewa Wali Kota Bogor Bima Arya yang tak mengedepankan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan polemik swab tes di Rumah Sakit Umi. Bima Arya justru mengambil langkah pendekatan hukum dengan membuat laporan polisi. Apa yang sekarang ini terjadi hanya disampaikan oleh pihak Bima Arya. Ada pihak lain nggak yang pernah dilaporkan yang terkait dengan masalah protokol kesehatan? Tidak ada, kecuali Habib Rizik dan Rumah Sakit Umi. Tidak ada. Ini yang kami tegaskan bahwa ada diskriminasi dalam penanganan COVID-19 sehingga dilaporkan oleh pihak polisi. Bahkan di seluruh Indonesia, baik itu rumah sakit, dokter atau pasien, hanya Habib Rizik yang bermasalahkan. Ini yang menjadi catatan. Kepada Bima Arya yang duduk di depan barisannya, HRS mengutarakan Bima Arya punya 3 jalur pendekatan untuk mengelola informasi soal tes usap di Rumah Sakit Umi. 3 jalur yang dimaksud yakni pendekatan kekeluargaan humanis, pendekatan kekuasaan, atau pendekatan hukum pidana. Habib Rizik mempertanyakan,
Bima Arya kenapa tidak mengambil pendekatan kekeluargaan? Bima Arya kan kenal muridnya Habib Rizik. Habib Mahdi Assegaf sangat dekat dengan Anda, Bima Arya. Bahkan, pendukung utama Anda pada saat pemilihan wali kota Bogor. Dan saya yang merestui karena saya gurunya. Artinya, Anda punya orang yang dekat dengan saya, dekat dengan Habib Hanif, ujar HRS. Habib Rizik melanjutkan, kenapa Bima Arya tak menggunakan pendekatan kekeluargaan dan mengupayakan bertemu langsung dengan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan langkah yang diambil Bima Arya itu, Habib Rizik menilai wali kota tersebut memang maunya langsung ke pendekatan hukum. Nah, saudara sekalian, semua fakta secara terang benderang diungkap di pengadilan. Terungkap, Allah buka. Habib Rizik, Allah karuniai otak yang cerdas. IQ yang tinggi barangkali saya nggak ngerti, tapi dia cerdas dan bisa cepat menangkap. Kan kepada Kak Habib tadi sampaikan bahwa waktu di rumah sakit Umi itu antigennya sudah positif ya, dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada. Ya artinya memang tidak sehat. Ini yang harus kita antisipasi. Ini penting. Kenapa? Karena saya harus memutus rantai penularan. Ya, apapun itu. Nah, bagi saya bukan mengumumkan hasil PCR-nya, bukan. Ya, bukan ingin tahu hasil mengumumkan. Ada pemerintah itu dihubungkan dengan kriminasi. Berarti nggak ada yang dilanggar. Nah, terakhir Anda minta coba semua data berikan dulu. Rumah sakit ini mengatakan tunggu hasil PCR. Ini kan baru di PCR tadi siang. Tunggu hasil PCR. Hasil PCR masuk rumah sakit ini akan memberikan laporan. Anda tidak sabar, besoknya lapor polisi. Sesuatu terjadi sehingga ini barangkali yang menyebabkan kenapa persidangan kemarin tidak disiarkan secara langsung, karena seperti diduga banyak kalangan nanti saksi-saksi dari jaksa penuntut umum akan dikuliti oleh pengacara, ternyata dikuliti langsung oleh Habib Rizik Syihab. Yang itu kalau ditonton langsung oleh publik, oleh rakyat Indonesia, maka akan semakin terbuka betapa persidangan ini penuh dengan rekayasa, persidangan ini penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan pengaturan untuk kepentingan kekuasaan. Hasbunallah. Saksi Bima Arya pada hari ini melakukan kebohongan demi kebohongan. Dia berbohong kalau rumah sakit Umi itu melanggar kesepakatan. Dia berbohong kalau mengatakan Habib Hanif itu berbohong melanggar kesepakatan. Saya hanya ingin menyatakan tidak ada kesepakatan yang dilanggar. Kesepakatan itu masih berjalan, yang mulia. Rumah sakit Umi tidak bisa memberi kepastian karena tes PCR-nya baru dilakukan siang itu. Harus menunggu. Tapi yang bersangkutan tidak sabar, kemudian mengangkat ini ke ranah pidana. Itu saja. Jadi misalnya tadi kata bahwa wali kota Bima Arya, wali kota Bogor, sekaligus sebagai kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulai ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Dalam majelis yang biasa orang lain seperti itu. Terima kasih. Cukup yang saya berbicara. Ini hak saya bicara. Cukup. Anda tidak boleh harus Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin ini adalah Andi depan sini dicap orang nggak baik. Udah. Anda ini yang mempidanakan kita, itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara. Bukan Anda. Iya. Tapi jangan bicara. Saudara terdakwa sabar ya, Ya. untuk sabar, saksi sabar. Bukan beliau disumpah saudara untuk tidak berbohong. Beliau disumpah untuk tidak berbohong. Sudah terdakwa. Sekarang saya membuktikan beliau berbohong. Itu hak saya, jaksa penuntut umum. Sabar, sudah sabar. Ya baik, terima kasih majelis hakim. Terima kasih. Saya cukup sampai di sini.